Betul sekali, apa yang baru saja terjadi atau kita lihat kabarnya ini terjadi pada tanggal 25 Januari lalu sebenarnya. Kemudian baru beberapa waktu belakangan ini dipublish dan masyarakat baru mengetahuinya. Bikin geger juga. Nah ini kemudian juga mencoreng apa yang bisa kita harapkan, penerbangan yang aman. Termasuk juga kalau kembali kami sampaikan informasinya kepada Anda, ini penerbangan Batik Air tujuan dari Kendari menuju Jakarta, tapi pilot dan juga kopilot yang bertugas tertidur selama 28 menit saat bertugas menerbangkan pesawat. Apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana kemudian SOP bagi ataupun juga regulasi bagi para penerbang ini sebelum menjalankan tugas. Kita akan bahas bersama dengan para narasumber. Sudah hadir bersama saya Ibu Ruth Hana Simatupang. Beliau merupakan mantan investigator KNKT. Selamat malam Ibu Ruth. Selamat malam Ibu. Baik, dan juga akan memberikan pandangannya kepada kita, akan bercerita banyak sebenarnya. Karena salah satu hal yang menjadi faktor kenapa kemudian pilot dan kopilotnya tertidur pada saat bertugas, karena memang memiliki tugas di rumahnya, pindahan rumah, kemudian juga memiliki anak kembar, sehingga waktunya tersita, istirahat kurang. Nanti kita akan dengarkan juga apa pandangan dari Cap Syadrah Nababan. Beliau merupakan eksekutif advisor Ikatan Pilot Indonesia. Selamat malam, Cap. Selamat malam, Pak Putri. Baik, dan juga akan bergabung dengan kita Bapak Gary Sujatman selaku pengamat penerbangan, sudah hadir juga di studio. Selamat malam, Pak Gary. Silakan duduk. Ya. Baik. Nah, pemirsa, kita sudah bersama dengan para narasumber. Mungkin Cap bisa bercerita terlebih dahulu. Sudah sempat saya singgung apa yang menjadi penyebab dari dua pilot ini tertidur. Apakah sebelumnya atau sebenarnya ada regulasi yang mengatur bagaimana sebenarnya kondisi fisik, kondisi mental dari para penerbang ini sebelum mereka berangkat? Ya, jadi terima kasih. Kalau di dalam penerbangan kita menyebutnya itu Fatigue Risk Management System. Jadi memang dari tahun 2011 itu IQ sudah menerbitkan program itu dan ini sedang lagi disosialisasikan. Kami dari Asosiasi Ikatan Pilot Indonesia juga sudah melakukan berbagai kegiatan melalui seminar maupun pertemuan-pertemuan yang sifatnya memang masih sosialisasi sifatnya, karena itu nanti diserahkan kepada airline masing-masing, karena karakter situasi dan kondisi airline itu memang berbeda-beda. Jadi mereka lah yang nanti mengatur apakah di dalam penjadwalannya, di dalam pengaturan krunya, nah itu rutenya dan sebagainya, disitulah nanti terlihat program itu berjalan atau tidak. Jadi memang sudah concern terhadap ini memang sudah cukup lama. Betul. Jadi mudah-mudahan kejadian seperti ini membuat semacam alarm supaya kita lebih cepat bergiat untuk mengimplementasikan Fatigue Risk Management System itu. Tapi sebenarnya saat ini ada nggak sih Cap kontrol untuk bisa melihat begitu bagaimana kondisi para pilot ataupun juga kopilot? Karena sebenarnya informasi yang kami dapatkan, kopilotnya ini sempat sebelum terbang mengatakan bahwa saya ini kondisinya kecapean, tidurnya nggak cukup karena harus momong anak kembar ini. Apakah kemudian ada yang sebenarnya memberikan mungkin aturan atau mungkin juga menetapkan kalau kondisinya seperti itu seharusnya tidak usah terbang atau seperti apa? Ya, jadi itu terpulang kepada masing-masing operator ya, airline. Kita bisa mengenal itu namanya budaya keselamatan atau corporate safety culture. Itulah yang membuat sebetulnya kalau memang sudah cukup bagus, maka disiplin profesi itu bisa berjalan dengan baik. Artinya kalau dia merasa atau kondisinya pada saat itu tidak fit for fly, ya itu berarti dia harus declare. Ya, dan itu ada tentunya di company itu mempunyai prosedur apa yang harus dilakukan. Misalnya dia harus pergi ke dokter untuk mendapatkan sertifikat dan lain sebagainya. Jadi tapi iklim kerja yang seperti itu yang harus diciptakan, bahwa masing-masing individu itu bisa mengecek dirinya masing-masing, apakah saya ini fit untuk terbang. Dalam artian semuanya, ya, termasuk kecukupan dari istirahat. Karena kalau fatigue levelnya ini akumulatif, itu juga kadang-kadang nggak bagus. Iya kan? Baik, ya betul-betul. Cap, tapi sebenarnya menurut Cap, idealnya seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak maskapai ketika mendengar keluhan ataupun mendengar cerita dari salah satu penerbangnya mengatakan bahwa kondisi saya ini sebenarnya kurang tidur, nggak terlalu fit, apa sebenarnya yang harus dilakukan? Beberapa tahun yang lalu saya kira ada
tambahan aneks ya, menjadi aneks 19 itu safety management system. Di situ sebetulnya mengencourage semua insan dirgantara ini untuk menyampaikan apakah keluhan, apakah dia menemukan sesuatu yang tidak bagus, dan itu harus di-appreciate, bukan untuk dihukum. Ya, jadi nanti kalau sistem itu terjadi, maka bisa dideteksi secara dini. Ya, jadi nggak perlu sampai kepada situasi di mana menjadi sulit untuk dikendalikan. Baik, Pak Gary, melihat apa yang terjadi saat ini apa pertanda apa? Apakah ini pertanda bahwa ada prosedur yang tidak dijalankan atau lemahnya pengawasan atau seperti apa, Pak Gary? Kalau ini sih saya lihat sih kombinasi ya. Tidak ada masing-masing unsur yang benar-benar menonjol dan parah. Karena kalau itu sampai ada salah satu faktor yang menonjol parah, seharusnya sudah kena, sudah ketangkep duluan. Saya mau nambahin yang Kapten Alban bilang juga, sebenarnya di luar itu yang jadi pertanyaan juga si kaptennya. Ya, kaptennya sudah tahu, co-pilotnya bilang begitu, dia juga harus menilai. Saya sendiri aman tidak kalau dia ngantuk. Ya kan? Chance-nya kalau dia tidur, saya ketiduran bagaimana? Dan sebaliknya, kalau saya pas lagi butuh istirahat, chance dia tiduran gimana? Kalau dia menilai itu tidak aman, dia seharusnya minta salah satu atau dua-duanya diganti pada saat itu. Nah, kembali lagi, banyak yang khawatir, waktu safety management system diterapkan, banyak khawatir, ntar bisa di-abuse dong oleh orang. Masalah abuse-nya itu dilihat dari trennya. Apakah si orang ini yang mengeluh, apakah dia kalau sering mengeluh, apakah dia punya trennya? Apakah dia sering report for duty dalam kondisi capai atau jarang atau sekali dua kali mungkin nggak apa-apa, atau kalau tidak ada pattern nggak apa-apa. Tapi kalau dia punya pattern, itu seharusnya diidentifikasi. Makanya saya agak menyayangkan banyak yang sudah teriak langsung beri sanksi. Bagaimana orang mau mengakui kelemahan, kekurangan atau potensi pelanggaran kalau dia langsung diancam dengan bakal disanksi. Kalau sudah ada trennya dan dia masih terus-menerus, iya wajar. Gitu. Jadi kita harus pahami juga safety management system bukan artinya dibiarin aja pelanggaran, tapi dalam arti tidak langsung. Kalau ada apa-apa langsung dihukum, dilihat dulu, terusin dulu. Makanya kita juga harus hati-hati dari sini, laporannya KNKT adalah laporan interim, bukan final. Jadi belum semua informasi itu lengkap dan belum semua analisa yang mereka sedang lakukan itu sudah dijabarkan. Gitu. Yang mereka baru muat di interim reportnya adalah fakta-fakta yang mereka temukan. Analisanya belum. Nah itu, jadi kalau saya lihat dari bacanya, sekarang beginilah. Pilot ketiduran sekarang mulai banyak, nggak cuma di Indonesia, di mana-mana. Ya. Cuman rata-rata ketidurannya, kalau sampai berdua ketiduran, itu sampai 20 menit, 25 menit. Jarang sekali di atas 30 menit, itu hampir nggak pernah, bahkan tidak pernah. Yang sekarang jadi concern adalah, karena sekarang makin banyak penerbangan jarak pendek dan jarak menengah yang dilakukan di malam hari, di dini hari. Proporsinya makin banyak, jadi resiko ini akan meningkat ke depannya. Jadi ini benar, alarm bell. Sebelum ini jadi tren yang timbul secara reguler, kita harus cari pencegahannya itu dengan FRMS. Nah kembali lagi, FRMS ini tidak ada bakunya, tidak ada baku standar. Itu based on manajemen resiko. Jadi sesuai dengan kondisi corporate culture juga di maskapainya, di maskapai sendiri, dan apakah nanti pada saat penerapan si FRMS secara full di situ, aspek-aspek corporate culture-nya itu mana yang harus diubah untuk mengakomodir itu. Baik, sampai di situ Pak Gary. Nanti Pak Gary juga mungkin bisa jelaskan lebih lanjut, kalau tidak disanksi kemudian apa penyelesaian yang paling pas, apa yang menjadi pertimbangan, termasuk juga Cap nanti bisa berikan pandangan. Kalau tadi dikatakan Pak Gary, sekarang banyak sekali jalur penerbangan kemudian pendek, menengah, dini hari atau malam hari. Nah Burut sendiri, kalau ada kejadian seperti ini, apa yang biasanya langsung diperiksa, diolah oleh KNKT? Yang utama biasanya kita melihat flight book-nya mereka, ya flight log mereka, kemudian penjadwalan para awak pesawat, termasuk juga yang cabin crew. Kemudian kita juga melihat jarak penerbangan itu sendiri dan kapan dilakukan. Nah ini sangat berpengaruh ketika seperti Pak Gary bilang bahwa kalau dia dilakukan pagi hari, apakah mereka dalam 3 hari berturut-turut mereka cukup tidur, cukup istirahat,
pikiran tenang dan sebagainya. Itu yang kita periksa biasanya 3 hari sebelum kecelakaan atau insiden atau apapun itu, kita melihat histori dari si orang-orang ini. Jadi setiap awak itu diperiksa 3 hari sebelum hari H terjadi sesuatu. Nah, itu yang biasanya kami kaji. Kemudian kita juga lihat nanti apakah ini sama berulang, orang yang sama atau tidak. Nah, memang dalam penelitian selalu terjadi pada penerbangan pagi hari. Nah, ini sering terjadi. Ya, kita juga melihat fenomena ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga hampir di banyak negara. Nah, oleh karena itu kita meminta biasanya merekomendasikan untuk company atau operator maskapai ini untuk membuat penjadwalan terhadap para awak ini sesuai dengan perilakunya. Ini yang dibilang oleh ICAO, FAA dan EASA mungkin sangat berat dilakukan oleh company karena sangat bisa ya, bukan sangat tapi bisa mengganggu revenue mereka karena efisiensi kan, mereka selalu inginkan jadwal 10 jam itu ya terpenuhi. Padahal mungkin saja dia hanya bisa terbang 4 jam karena mungkin dia sudah ada kayak tadi, dia harus mengurus bayi, dia harus ngurus pindahan rumah. Betul. Jadi dia harus, padahal dia untuk menolak terbang dia tidak bisa. Nah, ini catatan. Nah, ini sampai di sini Bu Ruth. Nanti kita juga akan berikan pandangan dari Pak Geri ataupun juga dari Kepna Papan mengenai soal penjadwalan tadi. Tapi rekan kami Ken Anda juga akan memberikan informasi kepada Anda semuanya bagaimana kronologi secara lengkap kejadian di tanggal 25 Januari tersebut. Silakan Ken. Ya, pemirsa, insiden serius di dunia penerbangan ini terjadi ketika 2 pilot Batik Air tertidur bersamaan pada saat rute penerbangan Kendari Jakarta ini kemudian melangsungkan penerbangannya. Kami akan hadirkan untuk Anda pemirsa kronologi peristiwa yang terjadi pada 25 Januari 2024 lalu. Pada pukul 2:55 waktu Indonesia Barat, ini merupakan jadwal penerbangan dari kode PKLUV sebagai BTK 6734 dari Cengkareng ke Kendari. Ini adalah kode penerbangan dari pesawat Batik Air Airbus A320 yang pada saat itu dikemudikan oleh 2 pilot yang kemudian ditemukan tertidur bersamaan pada rute penerbangan sebaliknya. Nah, kita lihat kronologi berikutnya pemirsa. Ini yang terjadi di awal penerbangan pesawat tersebut. Pada 25 Januari 2024, pukul 3:14 waktu Indonesia Barat, di ketinggian sekitar 36.000 kaki, kopilot ini tertidur sekitar 30 menit usai mendapatkan izin dari pilot. Informasi yang kami dapatkan memang kopilot ini sempat meminta izin kepada pilot yang bertugas bersamanya untuk bisa tidur selama 30 menit dan kemudian diberikan izin. Nah, berikutnya pemirsa kami hadirkan pula untuk Anda apa yang terjadi setelah pukul 3:14. Pada pukul 7:11 waktu Indonesia Tengah, pesawat Batik Air Airbus A320 ini berhasil mendarat di Bandar Udara Kendari. Nah, kemudian pemirsa yang menjadi perhatian adalah penerbangan yang terjadi dari Kendari ke Jakarta, di mana terjadi insiden serius pada saat itu di pukul 7:48 waktu Indonesia Tengah. Pesawat ini mulai bergerak pulang dari Kendari menuju ke Jakarta dengan formasi pilot dan juga kopilot yang sama pada saat itu. Nah, inilah kemudian pemirsa yang menjadi perhatian masyarakat dan disoroti pada beberapa waktu terakhir ini. Pada pukul 8:05 waktu Indonesia Tengah, maksud kami ini pesawat melakukan kontak dari ATC atau Air Traffic Control Kendari ke ATC Makassar. Jadi sempat terjadi komunikasi, pesawat pada saat itu masih juga melakukan kontak dari ATC Kendari ke ATC Makassar. Lalu apa kemudian yang terjadi setelah itu pemirsa?
Kami hadirkan untuk Anda informasinya pada pukul 8:37 waktu Indonesia Tengah 25 Januari 2024. Pesawat ini berada di ketinggian 36.000 kaki. Pada saat itu informasi yang kami peroleh dan kami himpun terjadi percakapan antara pilot dan juga kopilot, di mana saat ini pilot yang kemudian meminta izin kepada kopilot untuk beristirahat sejenak atau tidur. Nah, kemudian kopilot ini memberikan izinnya kepada sang pilot untuk bisa beristirahat sebentar pada saat itu. Nah, kemudian setelah kopilot memberikan izin kepada pilot untuk beristirahat sebentar di ketinggian 36.000 kaki pemirsa, kopilot ini akhirnya mengambil alih kendali pesawat secara penuh pada saat itu. Karena sang pilot tadi sudah diberikan izin untuk beristirahat. Lalu apa yang kemudian terjadi pemirsa setelah peristiwa ini pada pukul 8:22 waktu Indonesia Barat masih di ketinggian 36.000 kaki pesawat Airbus A320 Batik Air ini pilot sempat terbangun dan juga berbincang selama 30 detik kemudian tertidur kembali. Jadi pilot ini sempat terbangun. Kemudian terjadi percakapan dengan kopilot selama 30 detik dan sang pilot kembali tertidur. Pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat, kopilot ini meminta izin ke ATC untuk mengalihkan penerbangan ke 275 derajat dan kemudian mendapatkan izin dari ATC. Artinya pada saat itu kopilot ini yang memegang kendali dari pesawat Batik Air dan juga bahkan masih sempat meminta izin ke ATC untuk mengalihkan penerbangan ke 275 derajat. Nah, kemudian pada pukul 8:29 waktu Indonesia Barat, pemirsa, tidak lama ini kopilot berkomunikasi dengan awak kabin. Masih ada kendali di bawah kopilot dari pesawat tersebut. Ada komunikasi ke ATC sebelumnya terjadi, kemudian ada komunikasi dengan kru kabin dalam pesawat tersebut. Nah, lalu apa yang kemudian berlangsung atau terjadi dalam insiden ini pemirsa? Pada pukul 8:43 waktu Indonesia Barat. Kopilot ini juga masih berkomunikasi dengan ATC Jakarta dan diinstruksikan untuk mengikuti koordinat kurs 2G. Sekali lagi pada pukul 8:43 ini kopilot juga masih sempat berkomunikasi dengan ATC Jakarta, diinstruksikan untuk mengikuti koordinat kurs 2G. Nah, berikutnya tidak lama berselang pada pukul 8:43 di bawah 1 detik pemirsa, kopilot ini tidak sengaja tertidur usai membaca instruksi ATC Jakarta. Jadi tidak lama berselang setelah sebelumnya kopilot ini masih sempat berkomunikasi, kemudian kopilot tertidur usai membaca instruksi dari ATC Jakarta. Nah, pada pukul 8:56 waktu Indonesia Barat, ATC Jakarta ini berulang kali mencoba untuk melakukan kontak dengan pesawat, namun tidak mendapatkan jawaban atau tidak ada respon. Pada pukul 8:56 waktu Indonesia Barat, pada saat kopilot ini sudah tertidur. Nah, kemudian pada pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, pilot terbangun dan tersadar pesawat ini sudah keluar jalur. Sebelumnya pilot sempat meminta izin untuk beristirahat, kemudian kopilot yang kemudian tertidur dan pilot ini sudah terbangun dan tiba-tiba tersadar bahwa pesawat ini sudah keluar dari jalurnya pemirsa. Pada pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, pilot ini membangunkan kopilot dan juga menginformasikan ke ATC Jakarta bahwa terjadi gangguan komunikasi dalam pesawat. Itu yang disampaikan oleh pilot. Nah, kemudian masih pada kisaran waktu yang sama pemirsa, pada 9:11 ini pilot tadi terbangun, kemudian membangunkan kopilot dan juga menjawab atau memberikan respon ke ATC Jakarta. Dan ia mengatakan bila terjadi gangguan komunikasi di pesawat yang sedang mereka kemudikan.
Artinya pemirsa, total ada 28 menit di mana pilot dan juga kopilot Airbus A320 milik Batik Air yang melakukan rute penerbangan dari Kendari menuju Jakarta ini tertidur. Ya pemirsa, usai jeda tentu kami masih akan mengajak Anda untuk membahas insiden serius yang terjadi di dunia penerbangan ini. Pemirsa, sesaat lagi kami kembali.